Hai teman-teman, salam rahayu untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di channel Kak Tika Jurnal. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Selamat datang di tahun 2024 teman-teman. Bagaimana di awal tahun? Semoga teman-teman bisa melihat secercah cahaya apabila teman-teman di tahun 2023 mengalami masa-masa yang kurang terang ya. Semoga tahun 2024 ini memberikan teman-teman kesehatan yang berlimpah, kedamaian, kebahagiaan, ketenangan, rezeki yang berkelimpahan, baik itu rezeki uang maupun rezeki peluang-peluang baik ya, asmara dan percintaan yang damai dan bahagia, tercapainya impian, cita-cita dan keinginan teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Pada video ini saya bacain hasil dari giveaway di tahun 2024. Seperti biasa, setiap akhir tahun saya mengadakan giveaway untuk teman-teman semua. Tapi pada kali ini saya tidak mengumumkan giveaway di channel YouTube ini, Kak Tika Jurnal Spiritual, dan tidak juga mengumumkannya di channel YouTube Kristal Tarot Indonesia, tidak juga mengumumkannya di TikTok. Karena saya ingin melihat siapa teman-teman yang selalu bersama saya di Instagram. Pengalaman dari tahun 2023, saya mengadakan giveaway dengan persyaratan follow, tetapi banyak yang nge-follow Instagram, tetapi sudah dapat giveaway kabur, ya unfollow kembali. Nah, kekonsistenan itulah yang ingin saya lihat. Ya, maka hanya saya umumkan di Instagram Kristal Tarot Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang belum berkesempatan untuk mendapatkan giveaway di tahun 2024 ini, diikuti semua akun yang readernya adalah saya, Kak Tika Jurnal Spiritual, Kristal Tarot Indonesia, di TikTok, Kak Tika Jurnal Novum, di Instagram Kristal Tarot Indonesia. Mungkin di akhir tahun 2024 ini nantinya saya akan buat di salah satu media. Oke? Terima kasih untuk teman-teman yang turut serta menyemarakkan giveaway di tahun 2024 ini ya. Oke, di sini saya dapatkan 19. Dari semua teman-teman yang mendaftar, saya ambil semua. Rasanya gimana gitu ya kalau saya hanya memilih 5 orang, 3 orang, dan penuh syukur berkat doa teman-teman semua, saya mendapatkan energi untuk bisa membaca semua. Jadi untuk teman-teman yang sudah mendaftar giveaway, kemudian saya balas dengan teks angka 01, 02, dan seterusnya sampai 018, silahkan disimak video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada di deskripsi nantinya saya buat menitnya, ya teman-teman bisa langsung klik. Tapi kalau tidak ada, teman-teman bisa tulis sendiri di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya personal reading giveaway nomor 014 Tarot. Apakah kamu bisa berkarir lagi di tahun 2024? Di sini decknya sudah saya bentang untuk menghemat waktu. Di bottom of the deck ada Temperance dari kartu Oracle. Ini kartu Cosmic Insight ya, pesan dari semesta, hal-hal yang tidak terlihat. Ada Move On, Patience, dan Divorce. Dan dari kartu tarotnya ada Judgment, Ten of Pentacles yang melintang, Five of Cups, King of Pentacles, Three of Pentacles, The Sun, dan ada Seven of Pentacles, Six of Cups, The Emperor, Six of Wands, The Wheel of Fortune, Ten of Swords, Two of Swords. Dan saya juga tarik 3 kartu oracle ya untuk pesan spirit kamu kepada diri kamu. Ada Patience, Fear, dan Indecision ya. Saya anggap penting untuk menambahkan pesan karena situasi kamu di sini kalau dari bacaan kartu tarotnya juga tidak memunculkan solusi ya. Oke, Divine Feminine di masa sebelumnya ada Seven of Pentacles. Sepertinya kamu stagnan ya. Tapi situasi stagnan kamu ini menantikan sesuatu, menantikan hasil investasi kamu, menantikan kabar baik, menantikan perubahan, dan menantikan reward ataupun keuntungan. Ada waktu atau momen yang sedang kamu nantikan. Jadi bukannya kamu stagnan gak punya peluang-peluang ya, punya, tapi kamu menunggu fokus pada satu titik. Di sini kan Seven of Pentacles ya, ada
tanaman yang sudah berbuah di sini. Buahnya adalah Pentacles ya, ini dimaknai dengan uang atau keuntungan, dan kamu yang sudah bekerja keras menjaganya, merawatnya, sehingga kamu di sini menunggu panen ya. Dan situasi kamu di tahun 2024, kartu Judgment di kartu utama, pengakhiran. Kartu Judgment ini menunjukkan ada sesuatu yang memang sudah waktunya berakhir, Divine Feminine ya. Bagaimanapun kamu mengupayakan, bagaimanapun kamu menunggu di sini, kalau memang bukan rezeki kamu, ya nggak akan bisa datang lagi gitu. Mungkin di masa sebelumnya kamu selalu berharap tentang sesuatu hal dan sesuatu hal itu datang, tapi kali ini kok berubah gitu. Kartu Judgment ini menggambarkan berakhirnya masa penantian kamu ini, selesainya masa penantian kamu ini. Jadi kamu nggak perlu lagi nungguin apa yang kamu tunggu selama ini. Yang ada di alam pikir kamu adalah penyesalan dan King of Pentacles di alam bawah sadar ya. King of Pentacles ini bisa jadi adalah energi kamu yang secara maskulin kamu itu aktif ya. Atau ini ada kaitannya dengan lawan jenis, entah ini pasangan kamu yang memang terkaitnya dengan aktivitas, kegiatan, pekerjaan, karir ya. Kamu masih menginginkan untuk bisa berkarir lagi, untuk bisa beraktivitas lagi. Kendala-kendalanya adalah Ten of Pentacles ya, kendalanya adalah keluarga. Nah, dengan kartu Ten of Pentacles sepertinya segala fasilitas dan kebutuhan kamu sudah terpenuhi kok. Tidak ada kekurangan di sini. Yang keluarga ini menginginkan kamu fokus pada mereka, pada anak misalnya, pada keluarga deh yang saat ini berada dalam lingkup circle kamu ya. Karena kendalanya adalah kamu sudah terpenuhi, kemudian kamu mau apa lagi? Kalau kamu maunya bekerja untuk mendapatkan uang, toh fasilitas sudah kamu dapatkan, sudah terpenuhi. Tapi kalau kamu pengennya aktivitas, sepertinya ini bertentangan dengan keinginan keluarga ya. Kemudian 2024 kemungkinan ada persoalan-persoalan yang menjadi rintangan yang terkait dengan uang, harta, aset, ataupun pembiayaan ke kamu. Jadi mungkin kamu menolak pembiayaan atau mungkin ada pembiayaan yang terhenti ya. Sehingga yang tadinya kamu memilih untuk tidak aktif berkarir dengan nungguin pembiayaan, bisa jadi di 2024 ini berakhir itu pembiayaannya, sehingga kamu terpikir untuk mencari cara agar kamu bisa berkarir lagi. Jadi segala situasi yang berhenti dari energi Judgment ini adalah cara universe ya untuk kamu memulai langkah baru, untuk kamu memulai bergerak, move on. Someone is unavailable, hours of time over. Sudah habis waktunya, sudah selesai gitu. Gak bisa lagi kamu menunggu, gak bisa lagi kamu mengharap-harap gitu. Sudah saatnya kamu berupaya sendiri ya. Dan di sini ada Six of Cups ya. Kamu mungkin terpikir untuk menghubungi pimpinan atau bos lama kamu, atau orang yang menjadi networking kamu di masa yang lalu. Ada Six of Wands ya. Atau kamu punya networking ya, bisa jadi figur bapak di dalam kehidupan kamu, atau figur orang terhormat, orang yang disegani, atau orang yang punya otoritas ya, yang kamu kenal atau dekat dengan kamu, yang bisa kamu hubungi untuk memberikan kamu peluang, entah ini pekerjaan ya, karena dengan kartu Six of Wands kamu berpikir dia bisa bantu kamu. Oke. Kemudian di sini ada Three of Pentacles. 2024 saya lihat kamu akan memulai beraktivitas lagi. Saya tidak mengatakan ini adalah karir ya, karena karir, profesi, pekerjaan, bisnis, dan usaha itu kan beda-beda. Kalau karir itu ya kamu berada dalam suatu pekerjaan dengan ada jenjang karirnya, peningkatan jenjang karir. Kalau profesi itu kamu punya bakat, keahlian yang kamu dapatkan dari pendidikan kamu, yang kamu gunakan untuk pekerjaan kamu. Kalau bisnis ataupun usaha, kamu punya kegiatan-kegiatan yang kamu tentukan sendiri. Nah, kalau pekerjaan beda lagi. Kalau pekerjaan itu ya aktivitas. Pekerjaan yang tidak ada jenjang karirnya, tidak ada keahlian di dalamnya, tetapi bisa dikerjakan oleh siapa saja. Oke. Yang mana satu, tapi saya rasakan di 2024 akan ada aktivitas baru yang akan kamu lakukan. Karena waktu kamu stagnan dan dalam penantian ini terhenti di 2024, dan ini sepertinya waktu yang memang sudah kamu tunggu-tunggu ya.
Ada wawancara, negosiasi, komunikasi, dan desan. Ini keberhasilan, ini titik cerah, jalan terang untuk kamu ya. Dan the well ini juga adalah akhir ya. Berakhir dengan baik-baik saja. Artinya di sini ketika semuanya berubah ya. Tadinya kan kamu oke deh fokus pada keluarga dengan menerima support dana dari keluarga, kamu tinggal mengelola saja. Kalau kamu tadinya berontak, kamu pokoknya pengen berkarir gitu, kan bertentangan dengan visi keluarga. Tapi pada momen ini, memang keluarga juga kayaknya udah gak sanggup nge-support kamu. Mungkin ada kendala-kendala keuangan atau ada situasi-situasi yang tidak terduga yang membuat kamu harus aktif kembali dan mereka gak bisa ngomong apa-apa, gak bisa ngelarang kamu juga gitu, gak bisa menghambat kamu untuk bergerak gitu ya. Dan itu berarti tidak ada yang menentang atau menghalangi jalan kamu lagi untuk move on, untuk bergerak, untuk melakukan aktivitas lagi ya. Nah, tapi di sini saya lihat ya, ada Ten of Swords dan Two of Swords. Karena kamu sudah terbiasa, karena kamu kemarin itu sudah mulai beradaptasi dengan situasi kamu yang menantikan, dengan situasi kamu yang menjaga, mengawasi, bertanggung jawab. Ketika situasi ini berubah, maka kamu harus beradaptasi dengan situasi yang baru, bukan? Ketika kamu beradaptasi dengan situasi yang baru, muncullah rasa kecemasan-kecemasan dan keraguan-raguan. Apakah kamu mampu untuk beradaptasi di lingkungan yang baru? Apakah kamu mampu untuk beradaptasi di situasi yang baru? Apakah kamu bisa untuk melakukan pekerjaan yang sudah kamu dapatkan, atau karir, ataupun bisnis, ataupun usaha apa aja deh ya, salah satunya ini. Atau apakah kamu mampu bisa meninggalkan keluarga yang tadinya sudah kamu proteksi banget, sudah kamu awasi, sudah kamu jaga banget, semua tatanan yang sudah kamu buat lah. Ini kamu mengalami kebingungan-kebingungan ya, Divine Feminine. Nah, di sini ada kartu Patience, kesabaran, just a few more months, good things come to those who wait. Sama dengan kartu Seven of Pentacles ya. Memaknai tadi yang sudah saya sampaikan. Kamu menunggu untuk dinafkahi atau untuk disupport keuangannya, tapi ini akan berhenti di tahun 2024 ya. Dan ada divorce, experiencing a breakup. Nah, divorce ini di area pekerjaan. Penyebab situasi kamu saat ini karena ada resign atau pemberhentian kerja kamu di masa yang sebelumnya, sehingga kamu sampai di tahap ini. Kedepannya akan ada situasi yang divorce juga. Maksudnya divorce ini bukan bercerai saja ya, tapi kesepakatan yang berakhir. Kesepakatan yang mana? Ya ini tadi, support yang tadinya diberikan oleh keluarga bisa saja akan terhenti di tahun 2024, sehingga ini akan menjadi jalan kamu untuk bergerak ya. Kemudian saran untuk kamu, ada Patience, I accept that everything happen in divine order ya. Sepertinya 2024 banyak banget kartu kesabaran ya. Ada 3 ya di sini. Yang ini Seven of Pentacles dan yang ini ya. Tapi ketiga kartu kesabaran ini saya rasakan adalah makna di tahun 2024 kamu akan mengambil buah dari kesabaran kamu, Divine Feminine. Ya, dan fear, I realize that I'm testing my resolve to live in the energy of love ya. Jadi kamu sudah terlanjur sayang, sudah terlanjur sangat mencintai orang-orang yang selama ini kamu jaga ya dalam aktivitas-aktivitas kamu sehari-hari selama kamu tidak bekerja, sehingga saat ini kamu punya rasa takut ya. Kalau kamu punya rasa takut, kamu harus menyadari bahwa kamu sedang menguji tekad kamu untuk hidup dalam energi cinta. Ya, kamu mencintai keluarga kamu, menyayangi keluarga kamu, tapi apakah dengan kamu duduk dan membelai-belai itu bisa membuktikan cinta dan kasih sayang kamu? Sepertinya 2024 ini cinta kamu akan diuji dengan tekad kamu. Mana yang akan kamu prioritaskan? Bagaimana caranya kamu bisa menunjukkan cinta dan kasih sayang kamu kepada keluarga? Apakah kamu tetap stay, tidak bekerja, ataukah kamu menerima kesempatan untuk bekerja kembali? Ya, karena akan ada peluang. Kemudian di sini indecision. Ada keraguan-raguan yang muncul. Nah, di sini gunakanlah intuisi kamu dalam semua aspek kehidupan. Gunakan intuisi kamu, anak batin kamu. Pantas nggak, cocok nggak kalau kamu memulai aktivitas lagi? Kalau kamu memulai aktivitas, apakah hal-hal yang selama ini kamu kerjakan ada yang handle? Kalau tidak ada yang handle, bagaimana cara menghandlenya? Bagaimana cara mengatasinya agar kamu juga tidak cemas dalam bekerja gitu ya. Oke, dengan bottom of the deck Temperance ya,
2024 adalah tahun penyembuhan, tahun pemulihan untuk mental kamu, untuk pikiran kamu, dan untuk tubuh kamu. Waktunya istirahat dan menunggu sudah selesai, bersiap-siap, sepertinya kamu akan menerima kesempatan. Tapi kesempatan ini memang harus kamu upayakan ya, misalnya menghubungi seseorang yang memang ada koneksinya ke kamu, entah ini salah satu keluarga kamu atau siapa ya yang bisa memberikan kamu peluang ya. Energinya The Emperor di sini. Jadi kamu kalau udah biasa baca kartu tarot ngerti ya, The Emperor ini pemimpin, figur otoritas, figur yang bisa menentukan, figur yang punya kekuatan ya, yang bisa membantu kamu untuk memberikan lowongan pekerjaan, atau mungkin dia punya link ya yang bisa memberikan kamu informasi atau rekomendasi. Oke, Divine Feminine, saya pikir cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, selanjutnya giveaway personal reading nomor 015 Vedic yang akan dihadapi di tahun 2024. Jam lahir tidak akurat. Ini jam lahir tengah malam. Ini informasi untuk teman-teman yang lain juga. Ubah pola pikir, kalau lahir di tengah malam itu sakti ya. Mungkin sebagian berpikir seperti itu, lebih spiritual atau lebih horor gitu ya. Enggak ya, dalam perhitungan Vedic, orang-orang yang lahirnya tengah malam di antara jam 00 sampai jam 1 ya, biasanya memiliki masalah mental. Kenapa? Karena itu posisinya transit loh, tengah malam. Karena di tengah malam itu dark banget ya, gelap banget. Oke, ini sebagai informasi agar teman-teman tidak berpikir, oh saya spiritual banget dan menebak-nebak jam lahir kalau lahir di tengah malam. Jangan ya, jangan berpikir itu. Carilah jam lahir yang sebenar-benarnya. Kecuali kalau memang sudah jelas banget jam lahir kalian itu di tengah malam ya. Oke, saya juga tidak yakin ini jam lahir kamu akurat, tetapi dari jam lahir yang kamu berikan, saya gunakan prashna juga, sehingga yang saya dapatkan itu jam 00 menit 05 detik 59 ya, untuk mengakurasikan posisi planet-planet ini. Makanya untuk hasil giveaway di tahun 2024 ini cukup lama, teman-teman bisa cek sendiri video-video yang tayang itu lebih 8 menit. Saya ingin benar-benar memberikan reading yang semaksimal mungkin untuk teman-teman ya. 015 dicatat ya, jam lahir kamu 00:05:59. Siapa tahu nanti di tahun depan kamu ikut lagi personal reading giveaway, karena dalam personal reading kan saya nggak akan milih-milih siapa yang masuk, caranya bener itu akan saya baca semua ya. Berapa yang masuk ya itu akan saya baca semua ya. Oke. Jadi di tahun depan kalau kamu nanti ikut giveaway personal reading, tolong ya, tolong berikan jam lahir yang sudah saya sampaikan ini ke kamu. Oke. 015 yang akan dihadapi di tahun 2024. Di sini saya dapatkan dari bagian Lagna Vedic kamu, ascendant kamu adalah Pisces, Sun kamu adalah Gemini, dan Moon kamu adalah Scorpio. Moon kamu berada di house ke-9 bersama dengan Uranus yang retrograde. Sun kamu berada di house ke-4. Jadi secara karakteristik kamu itu berelemen air, elemen dari Pisces. Kamu punya karakter mengabdi, servis ya, melayani untuk keluarga, untuk teman-teman, atau untuk pasangan. Moon kamu di Scorpio, yaitu elemen air juga, sehingga batin kamu juga berelemen air, mengalir aja, bisa beradaptasi di mana saja, dan kamu bisa mencari solusi ketika dalam masa kesulitan apapun. Solusi yang kamu temukan adalah spiritualitas. Jadi kalau kamu sudah ngerasa mentok, buntu, ya kamu akan ibadah, kamu akan sharing gitu ya, kamu akan lebih mendekatkan diri kamu kepada Sang Maha Pencipta ya. Kemudian Sun kamu berada di house ke-4 bersama dengan Mars. Kamu eksis di dalam lingkup keluarga. Kamu adalah seseorang yang sering menghadiri kegiatan-kegiatan keluarga. Kamu seseorang yang aktif di dalam keluarga, komunikatif juga ya. Tapi ada Mars ya, sepertinya ada ketidakcocokan kamu dengan saudara ya. Ini bisa saja persepupuan atau memang saudaranya kamu, sedarah atau kerabat ya. Dan sepertinya problem ini sejak kecil. Kamu punya inner child yang harus kamu sembuhkan. Dan cara penyembuhan inner child ini
bukan menghilangkan inner child itu, tetapi realistis untuk menerima kalau yang terjadi di masa yang lalu itu adalah bagian dari pembentukan otak, diri, dan kehidupan kamu. Dan gunakanlah itu untuk kehidupan kamu saat ini dan di masa depan, gitu cara penyembuhannya ya. Oke. Apa yang akan kamu hadapi di tahun 2024? Saturnus sejak tahun 2023 sampai tahun 2025 berada di house ke-12 kamu. Dan Saturnus adalah Atma Karakars kamu karena degree-nya yang paling tinggi. Saturnus berada di house ke-8. Kemudian kamu berada di fase Venus sejak tanggal 3 Juli tahun 2024 hingga tanggal 3 Juli tahun 2024. Wah, jadi sebentar lagi kamu keluar dari fase Venus ini ya. Di bulan Juli, di tanggal 3 Juli 2024 kamu sudah masuk ke fase Sun hingga tahun 2030. Persiapkan diri kamu ya. Venus kamu 00 derajat, Dark Karakars. Selama di fase Venus ini, kamu fokus pada pasangan kamu. Fokus pada komunikasi yang baik dengan pasangan kamu, fokus untuk merukunkan persaudaraan antara kamu dengan pasangan kamu, antara kamu dengan ipar-ipar atau dengan keluarga mertua gitu ya. Tapi ada Uranus yang retrograde di house ke-9 kamu. Sepertinya ada cara pikir yang bertentangan. Misalnya cara pikir kamu lebih modern atau lebih paham tentang pengetahuan, tetapi cara pikir keluarga yang mungkin agak ortodok gitu ya. Jadi ini sering membuat kamu tidak cocok dengan beberapa orang di dalam keluarga. Tapi fase Venus ini akan selesai di tanggal 7 Juli 2024. Dan kamu akan masuk fase Sun. Sun kamu berada di house keempat. Nggak jauh-jauh banget sih dari keluarga, ya masuk lagi ke dalam internal keluarga. Lebih dalam lagi. Yang tadinya kamu mementingkan pendapat ataupun komentar-komentar keluarga eksternal, maksudnya di luar dari keluarga inti ya. Maka ketika kamu masuk fase Sun Mahadasya di bulan Juli, kamu akan lebih mementingkan kenyamanan, kedamaian, ketenangan keluarga inti kamu, entah kamu dengan pasangan dan anak-anak. Sehingga ini akan membuat kamu tidak memperdulikan komentar orang-orang di sekitar kamu. Dan Sun yang masuk di house keempat ini akan membuat keluarga kamu lebih dipandang. Ini kenaikan derajat. Ya, tapi ada beberapa rintangan. Rintangannya adalah Saturnus yang berada di house ke-11 kamu. Tapi karena Saturnus adalah tujuan hidup kamu, maka kamu tahu kalau ini yang terbaik untuk kamu. Jadi kamu tidak begitu berat melepaskannya. Kalaupun kamu memutuskan hubungan dengan beberapa orang di dalam lingkup keluarga, ya kamu nggak begitu ada masalah gitu ya. Meskipun karmanya nanti ke kamu, misalnya kalau ada apa-apa kamu mungkin masih butuh bantuannya, atau hal-hal lain yang bisa muncul antara koneksi kamu dengan keluarga gitu. Atau misalnya ketika lagi ngumpul keluarga kamu merasa kikuk atau gak enakan ketika ketemu dengan dia gitu ya. Jadi ya situasi perasaan-perasaan seperti itulah ya yang bisa menjadi resiko ketika kamu memutuskan koneksi kamu dengan beberapa anggota keluarga yang mungkin selama ini julid ya, mungkin selama ini terlalu mencampuri urusan atau bahkan mempengaruhi kamu, meracuni pikiran kamu gitu ya. Jadi pada fase ini ya kamu berpikir lebih baik ngelepas, gak terlalu ikut campur, atau mereka juga jangan terlalu ikut campur dalam rumah tangga kamu atau keluarga inti kamu ya. Dan Jupiter berada di house kedua kamu sejak April 2023 sampai nanti di Mei 2024. Jupiter berada di house kedua ini, ada Uranus yang berada di house kedua kamu. Rezeki kamu cukup baik ya sejak Jupiter berada di house kedua kamu. Tapi ada Ketu, Pluto, dan Saturnus yang berada di house ke-8 kamu. Ada pengeluaran uang ya, Divine Feminine, pembiayaan-pembiayaan. Ada yang sakit di dalam keluarga atau bahkan kamunya yang sempat masuk ke ruang bedah atau ruang operasi ya. Tapi begitupun kamu terbantu dari sisi keuangan dan pembiayaan, entah melalui asuransi atau memang ada bantuan ya. Dan Saturnus yang retrograde ini sepertinya ada ketidakmampuan juga dari diri kamu untuk entah itu bertahan ya. Ada momen dimana kamu udah deh gak sanggup lagi menghadapi situasi kamu di dalam lingkup keluarga ya, karena kamu dituntut untuk berubah gitu, harus benar-benar berubah, atau situasi lingkungan yang memang berubah banget ke kamu.
Namun ada Rahu di house kedua. Ini bisa karena tuduhan-tuduhan atau problem kesombongan ya. Mungkin kamu dianggap sombong atau kamu menganggap beberapa anggota di bagian keluarga sombong, nggak peduli sama kamu. Jadi ini bisa terbolak-balik sih ya yang dirasakan. Kemudian di bulan Mei 2024 Jupiter akan masuk ke house ketiga kamu ya. Rasi dari house ketiga kamu adalah Taurus. Lord dari Taurus adalah Venus. Ketika bulan Mei, Juni, Juli itu adalah masanya kamu menyelesaikan fase Venus Mahadasya ya. Itu adalah puncaknya persoalan yang selama ini kamu hadapi di dalam lingkup keluarga atau hubungan berpasangan antara kamu dengan relationship atau pernikahan ya. Dan pada puncaknya Uranus ini akan teraktivasi sehingga akan membuat perubahan besar di dalam jalan berpikir kamu, di dalam pola pikir kamu. Jalan pikiran kamu akan berubah. Dan ini akan merubah juga untuk visi kamu ke depan. Kamu akan punya rencana-rencana baru untuk kehidupan masa depan kamu, untuk kehidupan keluarga kamu. Mungkin kamu memutuskan untuk pindah atau ada peluang kamu untuk pindah. Kalaupun kamu tidak pindah di tahun 2024, kemungkinan kamu akan pindahnya di tahun 2025 ketika Jupiter masuk di house keempat kamu. Momen Jupiter di house ketiga kamu ini akan memberikan kamu teman-teman yang baru, komunikasi yang baru. Mungkin ada sebagian orang-orang yang selama ini menganggap kamu negatif akan memandang kamu lebih positif ya. Juga keberuntungan kamu berada di house ketiga, yaitu di area komunikasi, tetangga ya. Mungkin kamu akan ketemu dengan tetangga-tetangga yang ramah tamah, baik, dan peduli, serta mungkin sering kirimin kamu makanan ya. Dan kamu juga akan lebih luas dan lapang hatinya untuk berperilaku baik ataupun bersikap baik pada orang-orang yang selama ini sentimen ke kamu. Atau mungkin kalau memang selama ini kamu tidak berkomunikasi, ketika ketemu dalam suatu acara ya kamu dengan rendah hati menyapa gitu. Jadi akan ada perubahan dari sisi komunikasi kamu. Dan kamu akan juga sering melakukan perjalanan ya selama sejak Mei 2024 sampai 2025. Oke. Kita lihat moon chart-nya kamu. Saturnus berada di house keempat kan ya. Saturnus ini adalah power. Jadi selama Saturnus berada di house keempat, kamu harus mengambil power kamu, yaitu mempertahankan prinsip kedisiplinan apa yang benar agar kamu tidak dikendalikan atau tidak ditindas. Kalau kamu dikendalikan atau ditindas oleh keluarga, maka yang kamu dapatkan tekanan batin. Jadi power ini harus kamu ambil dengan cara mungkin harus memutuskan koneksi atau menjauh ya. Minimalnya sih menjauh. Jupiter berada di house ke-6 kamu. Sepertinya batin kamu terus berkata-kata ya. Ada kebencian di dalam batin kamu yang ingin kamu luapkan. Kamu rasanya pengen menjauh ya, atau pokoknya menghindar sejauh-jauhnya. Tapi Pluto yang berada di house ke-12 ini menunjukkan kalau kamu ingin merubah kehidupan kamu, maka kamu harus merubah sikap dominan kamu, merubah tujuan hidup kamu. Saturnus kan tujuan hidup kamu tadi saya sampaikan, dan di sini Pluto dan Saturnus berdekatan. Yang harus kamu rubah adalah tujuan hidup kamu. Ini angka 7, yaitu Libra, Lord dari Libra adalah Venus. Yang pertama, rubah pandangan idealisme kamu. Karena pandangan idealisme kamu itu kan sebatas kotak berpikir kamu. Kamu berpikir, oh ini yang benar. Tapi pandangan orang lain kan beda gitu. Seperti angka 6. Kamu dari sisi kiri melihat itu angka 6, orang dari sisi kanan melihat itu angka 9 gitu. Kalau kamu tetap ngotot, apa yang kamu pandang itu adalah benar, maka ini akan membuat kamu terus dalam tekanan. Dan banyak rintangan-rintangan dalam kehidupan kamu. Yang pertama itu, harus lepaskan sisi idealisme kamu, lebih memahami orang lain, lebih memahami kehidupan orang lain, lebih memahami perjalanan kehidupan orang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, lepaskan sikap otoritas atau dominansi kamu. Karena dalam mencapai tujuan hidup, kamu terkadang terlalu bersikap dominan, ya, atau bahkan arogan, atau terlalu memimpin gitu.
Padahal kalau kamu ingin mencapai tujuan kamu perlu untuk mengikuti arahan dari orang lain. Oke, Divine Feminine. Kemudian setelah bulan Mei 2024 sampai tahun 2025, Jupiter akan masuk ke house ketujuh kamu. Jupiter di house ketujuh ini bagus ya. Kalau kamu sudah menikah, kamu bisa memiliki anak, dan ada Venus juga ya. Bisa ada kemungkinan masuknya orang ketiga. Nah, masuknya orang ketiga ini bisa dari kamu atau dari pasangan kamu kalau kamu sudah menikah. Tapi kalau kamu belum menikah, ini adalah momennya kamu ketemu soulmate kamu dan kemudian serius untuk menuju pernikahan ya. Karena Rahu sejak Oktober 2023 berada di house kelima kamu, beroposit dengan house ke-11 kamu ya. Kemungkinan kamu akan terus melakukan perjalanan ya, ini kamu punya ketertarikan untuk melakukan perjalanan internasional. Tapi kamu sering bermasalah di imigrasi misalnya, bermasalah dengan dokumen-dokumen misalnya ya. Mungkin kamu akan mengetahui bahwa kamu punya masalah kesehatan, atau kamu menerima informasi tentang masalah kesehatan kamu yang selama ini sudah kamu rasakan. Misalnya ada seseorang yang mengatakan atau informasi yang kamu dapatkan kalau penyakit ini sebenarnya nggak boleh begini gitu. Kalau kamu ikuti larangannya maka kamu bisa sembuh. Nah, itu akan kamu terapkan misalnya ya. Oke, Divine Feminine, jadi kesimpulannya di tahun 2024 yang akan kamu hadapi ini masih berkutat di area keluarga, internal keluarga. Namun situasinya semua bisa kamu hadapi, bisa kamu lalui. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, selanjutnya giveaway personal reading nomor 016 Vedic. Pertanyaannya, apakah akhir hidup bisa sukses? Untuk jam lahir kamu tidak berikan detiknya. Detik cukup penting ya di dalam Vedic. Dan jam lahir yang kamu berikan kurang akurat tapi sedikit saja. Saya akurasikan jam lahir kamu pukul 17, menit ke 06, detik ke 59. Oke, dan gak usah pakai ini ya. Saya dapatkan untuk ascendant kamu adalah Aquarius, kamu berelemen air. Moon kamu berada di Taurus, elemen bumi, dan Sun kamu berada di Leo, elemen api. Moon dan Sun bagian dari trikona kamu. Karena kamu ascendannya adalah Aquarius, Lord dari Aquarius adalah Saturnus dan juga Neptunus, maka kamu sangat dipengaruhi oleh pergerakan Saturnus. Saat ini kamu berada di Mahadasya Saturnus ya, sejak tanggal 8 Juli tahun 2020 sampai 8 Juli tahun 2039. Masih lama ya. Dan kalau dilihat Saturnus kamu digrinya 04, ini adalah Gnati Karakars kamu, yaitu rintangan di dalam kehidupan kamu. Selama fase Saturnus ini kamu menghadapi rintangan-rintangan. Nah, tetapi karena Saturnus pada bagian lagna kamu di luar dari trikona dan di luar dari kendra, maka segala rintangan-rintangan di dalam kehidupan kamu tidak mengganggu kestabilan di dalam kehidupan kamu. Saturnus berada di house ke-6 dengan rasi Cancer. Lord dari Cancer adalah Moon yang berada di house ke-4. Sepertinya kamu punya kekhawatiran-kekhawatiran. Saturnus ini lambang kemandirian. Saturnus ini adalah power kamu. Power kamu ada di kekuatan mental, batin, kemudian aktivitas-aktivitas dan kegiatan-kegiatan kamu. Kamu khawatir di hari tua nanti, di mana kamu tinggal, dengan siapa kamu tinggal, bagaimana kenyamanan kamu di hari tua dari sisi finansial, dari sisi pekerjaan, bahkan kamu punya angan-angan kalau bisa bekerja sampai tua gitu ya, agar kamu tidak merepotkan keturunan kamu karena kamu tetap bisa punya penghasilan. Tapi kekhawatiran-kekhawatiran ini terus datang karena Moon-nya berada di house ke-4 kamu bersama dengan Mars dan Ketu. Sebelum membaca akhir hidup bisa sukses atau tidak, maka ini perlu kamu ketahui. Mars dengan degree 15
berada juga di house keempat kamu bersama dengan Moon. Mars ini adalah Atma Tia Karakas kamu, sementara Atma Karakas kamu adalah Moon. Tujuan hidup dan cara kamu untuk mencapai tujuan hidup berada dalam satu house, yaitu di house 4. Tujuan hidup kamu memiliki tempat yang nyaman, menjadi ibu yang disayang oleh anak-anak kamu, mengharapkan agar kamu nantinya di hari tua diterima oleh anak-anak kamu. Atau bahkan kamu pengennya punya rumah yang besar, yang lapang, punya halaman luas, yang bisa nantinya menyambut anak-anak dan cucu-cucu kamu ketika berkunjung, atau bahkan bisa tinggal bersama dengan kamu beramai-ramai gitu. Ada obsesi, ambisi, keinginan-keinginan ini dipengaruhi oleh energi Mars yang berada di house keempat kamu. Berbicara tentang kesuksesan, maka fase Saturnus ini adalah puncak dari kesuksesan kamu. Tergantung bagaimana cara kamu menilainya. Ada orang yang menilai kesuksesan itu dari sisi pernikahan, yang rukun dan damai sampai hari tua. Meskipun hidup dengan pas-pasan, mangan gak mangan asal ngumpul. Ada orang yang menilai kesuksesan itu dari kenyamanan finansial, walaupun sendirian, tanpa pasangan. Yang penting bisa berjuang, bisa punya penghasilan untuk memperjuangkan anak-anaknya sampai ke pernikahan dan punya cucu. Ada juga yang berpandangan kesuksesan itu dari pencapaian-pencapaiannya, mendapatkan pengakuan, atau di bidang pendidikan, macam-macam ya. Tapi karena tujuan kehidupan kamu ada di Moon, maka kesuksesan yang kamu ekspektasikan adalah punya tempat tinggal yang nyaman. Namun ujiannya juga sering datang dari sana. Kamu merasa khawatir terhadap tempat tinggal kamu. Kamu pengennya dekat dengan figur ibu, tinggal bersama dengan figur ibu, tapi kamu kurang sabar. Dan nanti di masa depan kamu pengennya tinggal bersama dengan anak-anak kamu, tapi terkadang cara kamu di dalam tempat tinggal kamu terlihat dominan, ya, terlihat kamu mengatur, atau bahkan kalau berlebihan bisa sampai otoriter. Kalau menurut saya ya, puncak kesuksesan manusia itu berada di fase Saturnus, bukan di fase lainnya, karena di fase lainnya tetap ada plus dan minusnya. Tapi di fase Saturnus, disitulah kita mengumpulkan semua hasil kerja keras kita. Kalau di masa sebelumnya kita berjuang secara maksimal, maka di fase Saturnus kita akan mendapatkan hasilnya. Jadi, kamu saat ini berada di fase Saturnus, maka bisa saya katakan ini adalah fase puncaknya kesuksesan kamu dalam kehidupan. Dan kesuksesan yang kamu dapatkan adalah kesuksesan dari tujuan kehidupan kamu. Yang penting tujuan hidup kamu tercapai, yaitu punya tempat tinggal yang nyaman untuk kamu, untuk anak-anak kamu, atau untuk cucu-cucu kamu suatu saat nanti ketika mengunjungi kamu. Ambisi kamu yang dipengaruhi oleh Mars ini membuat kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terkadang mementingkan nilai materinya daripada nilai spiritualitasnya. Neptunus ya berada dengan Rahu di house ke-10 kamu. Rahu ini adalah ambisinya, Neptunus ini adalah jalan spiritualitasnya. Jadi bisa saja kamu menggunakan jalan spiritualitas untuk mengumpulkan materi, atau bahkan kamu bisa kaya, bisa sukses, atau bahkan kamu bisa mengumpulkan banyak uang sampai kaya karena pekerjaan-pekerjaan yang basicnya spiritualitas. Tapi Rahu ini bisa membuat pekerjaan basic spiritualitas kamu menjadi kedok. Maaf ya. Karena ini antara spiritual dan duniawi. Neptunus ini adalah pengabdian, tapi Rahu ini adalah duniawi. Jika kita berbicara tentang pengabdian, maka kita tidak bisa mengejar duniawi, uang, ataupun keuntungan. Nah, kita lihat akibatnya apa jika kamu terlalu mengikuti ambisi duniawi. Lord dari Scorpio adalah Saturnus dan Pluto kan ya. Pluto berada di house ke-8 kamu, Saturnus berada di house ke-6 kamu. House ke-8 terkait tentang death or loss. Ketika kamu di fase Saturnus, kamu disarankan untuk berjalan di jalan yang lurus. Tidak menyimpang dari keharusan yang sebenarnya. Tidak juga menyimpang dari tatanan alam.
mudah kok untuk diketahui. Kalau kamu langsung merasakan ada sesuatu yang ngeganjel, misalnya kamu langsung menerima akibatnya atau disebut dengan karma, maka sesuatu itu tidak benar kamu lakukan dan jangan diulangi lagi. Karena kalau kamu ulangi lagi, maka akan terjadi siklus yang berulang-ulang. Karena ketika kamu berada di fase Saturnus Mahadasya, karmanya cepat banget datangnya, ya. Jadi kamu bisa perhatikan di situ. Kemudian Pluto dan Merkuri yang berada di house ke-8 kamu ini bisa menggambarkan adanya perubahan besar di dalam kehidupan kamu. Kamu bisa saja kehilangan uang, kehilangan harta. Hari akhir itu letaknya di house ke-12 ya. Dan dari house ke-12 ini ada opposite dengan Saturnus. Maka mungkin akan ada persoalan-persoalan terkait tentang harta kamu sendiri, aset kamu sendiri. Kamu boleh persiapkan wasiat ya. Wasiat itu penting dan wasiat itu kita buat ketika kita masih hidup. Siapkan wasiat ke notaris ya. Apabila suatu saat nanti ketika sampai, maka aset kamu untuk siapa? Karena ada kemungkinan harta ataupun aset kamu nantinya bisa menjadi pertengkaran antara anak-anak kamu ya. Harta kamu bisa menjadi sumber dari keributan karena Mars berada di house keempat. Hari tua kamu bisa sukses ya. Jadi simpulannya, apakah akhir hidup kamu bisa sukses? Bisa, karena kamu berada di puncak kesuksesan yaitu fase Saturnus Mahadasya. Dan Saturnus di luar dari Kendra dan Trikona, yang berarti tidak mengganggu kestabilan kehidupan kamu. Namun dampaknya bisa mengganggu kenyamanan kamu atau membuat kamu resah, membuat kamu khawatir terhadap rumah, harta, uang, atau aset-aset kepemilikan kamu yang nantinya akan diwarisi oleh anak-anak kamu. Bahkan ketika kamu masih hidup pun, kamu sudah bisa melihat tanda-tanda dari bagian orang-orang terdekat kamu dalam konteks waris yang menunjukkan tanda-tanda misalnya sifat iri atau menguasai gitu ya. Jadi kamu bisa handle itu. Apapun yang terjadi karena ini adalah Saturnus, segala situasinya memang terkadang di luar dari kendali kamu. Namun fokus di pertanyaan kamu, apakah hari akhir kamu bisa sukses? Bisa, paling enggak ya kamu punya rumah ya. Kamu punya rumah pribadi milik sendiri yang bisa kamu wariskan ke anak-anak kamu. Kamu punya pekerjaan yang bisa kamu terus jalani sampai pensiun. Dan mungkin kamu perlu persiapkan kegiatan-kegiatan kamu setelah kamu pensiun yang bisa menjadi sumber pendapatan kamu juga nantinya ketika kamu sudah pensiun. Nikmati kehidupan kamu tanpa mengkhawatirkan harta, aset, dan properti kamu dengan mempersiapkan segala sesuatunya. Dan kamu bisa mulai memberikan pandangan-pandangan positif untuk anak-anak kamu tentang makna jalan spiritual, yaitu tidak bertengkar karena harta ataupun karena uang. Tapi ada sedikit yang perlu saya sampaikan ke kamu ya. Mungkin kamu punya sesuatu di dalam nurani kamu yang ini ada kaitannya dengan ibu. Entah ini rasa bersalah, entah ini rasa berdosa. Kamu boleh lakukan ritual spiritual ya. Kalau ibu kamu masih ada, cobalah untuk lebih mengabdi kepada figur ibu, atau meminta maaf jika memang kamu punya secercah rasa bersalah di dalam batin kamu. Dan kalau sudah tidak ada, rajin-rajin mendoakan beliau. Oke, Divine Feminine, semoga membantu dan bermanfaat. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk giveaway personal reading nomor 017 Vedic, peruntungan keuangan di tahun 2024. Jam lahir kurang akurat, jauh banget perbedaannya ya. Saya akurasikan jam lahirnya jam 14 menit ke 30 detik ke 59. Dicatat ya.
Siapa tahu kamu perlu untuk membaca VD kamu secara pribadi, atau nantinya di giveaway berikutnya kamu bisa mendaftar dengan mengajukan jam lahir yang sudah saya berikan ya. Saya dapatkan ascendant kamu adalah Gemini dengan adanya Jupiter retrograde, dan moon kamu berada di house ke-8 Capricorn, sun kamu adalah Aquarius. Adanya Jupiter yang retrograde di house pertama kamu ini menunjukkan bahwa jam lahir kamu tidak akurat. Bahkan mungkin kamu juga tidak mengetahui dengan pasti tanggal lahir ataupun jam lahir kamu. Jadi anggaplah ya tanggal lahir kamu yang kamu berikan datanya kepada saya. Kita akan coba lihat bagaimana. Saat ini kamu berada di fase Rahu Mahadasya sejak tanggal 14 Februari tahun 2011 sampai 14 Februari tahun 2029. Rahu berada di house ke-10 kamu bersama dengan Merkuri, Venus, dan Moon. Rame banget ini ya, 4 planet berada dalam satu house ke-8. Sepertinya kamu punya masalah kesehatan. Semoga kesehatan kamu tersembuhkan. Semoga ada mukjizat untuk kamu, bisa diangkat penyakit kamu dan diberikan kesehatan ya. Oke, kamu juga punya persoalan warisan ya, atau wasiat dari orang tua. Dua-duanya dari figur ibu ataupun dari figur bapak. Mengenai peruntungan maka dilihat dari posisi Jupiter. Saat ini Jupiter berada di house ke-11 kamu sejak April 2023 sampai Mei 2024. Rasi dari house ke-11 kamu adalah Aries, Lord dari Aries adalah Mars. Mars kamu berada di house ke-7. Sebenarnya kamu sejak April 2023 sampai Mei 2024 ini adalah fasenya kamu untuk mendapatkan hasil dari kerja keras kamu, perjuangan kamu, dan jerih payah kamu selama ini. Hanya saja untuk mendapatkan itu pun kamu melewati konflik, melewati persaingan. Kamu juga punya Mangal Dosh di house ke-7. Kalau kamu bekerja dalam tim atau berpartner atau bahkan dengan pasangan sendiri, kamu mudah emosional. Sulit mengendalikan diri kamu ketika kamu marah. Memang ascendant kamu adalah Gemini, tapi kamu tidak bisa berbohong, tidak bisa juga menutupi rasa ketidaksukaan kamu, atau bahkan tidak bisa menahan emosi kamu, khususnya terhadap partnership, relationship, atau dalam pernikahan. Mungkin juga rasa ketertarikan kamu dengan lawan jenis berkurang atau bahkan hilang. Ini bisa disebabkan karena dominansi ya, entah kamu yang terlalu mendominansi di dalam rumah tangga ataupun pasangan kamu yang terlalu mendominansi di dalam rumah tangga. Dan masalah kesehatan ini juga ada kaitannya dengan organ reproduksi atau organ seksual ya. Oke, selanjutnya di bulan Mei 2024 Jupiter akan masuk ke house ke-12 kamu. Ini akan membuat kamu memutuskan untuk pindah tempat tinggal, atau akan ada aja keberuntungan kamu mendapatkan tempat tinggal yang baru. Karena di house ke-12 ini beroposit dengan house ke-6, ada rasi Scorpio, Lord dari Scorpio adalah Saturnus dan Pluto. Sepertinya ini akan menjadi perubahan besar di dalam kehidupan kamu ya di tahun 2024 ini, dan bisa dirasakan sejak tahun 2024 atau nanti di Mei 2024. Perubahan ini membuat kamu harus pindah tempat tinggal, harus mencari tempat tinggal yang lebih nyaman, atau bahkan dengan terpaksa harus pulang kampung atau kembali ke tanah kelahiran kamu. Ketika Saturnus ataupun Jupiter masuk ke house ke-12, tanah kelahiran memanggil, dan tidak ada tempat yang paling aman selain tanah kelahiran. Di tanah kelahiran itu ada ruh para leluhur yang mudah-mudahan bisa membimbing kamu, tetapi ini pun tergantung dari karmanya kamu. Kalau kamu sering mendoakan para leluhur, maka para leluhur bisa membimbing kamu ketika kamu berada di tanah kelahiran. Jika terjadi sesuatu hal di tahun 2024 dan kamu bingung harus kemana, maka pulanglah ke tanah kelahiran kamu. Oke, kemudian kita lihat chart moon-nya kamu. Saat ini kamu tinggal di tempat tinggal kamu dengan nyaman. Jadi bisa saja nanti di bulan Mei 2024 kenyamanan kamu terganggu karena ada beberapa perubahan yang membuat kamu harus melakukan perjalanan untuk pindah atau menetap di suatu kota, atau menetap di kampung halaman kamu untuk sementara.
Kenyamanan yang kamu dapatkan saat ini itu juga adalah peruntungan kamu. Seminimalnya kamu memiliki tempat tinggal yang nyaman meskipun itu ngontrak. Semaksimalnya kamu bisa punya rumah sendiri. Kemudian Jupiter di bulan Mei 2024 akan masuk ke house kelima kamu di rasi Taurus. Lord dari Taurus adalah Venus. Venus berada di house pertama kamu. Di sini juga kamu akan mendapatkan peruntungan yang baik, di mana kamu akan memiliki banyak teman, memiliki banyak networking. Kamu akan eksis, kamu akan lebih disukai, banyak yang ingin menjadi teman kamu, dan kalau kamu sudah menikah, maka kamu bisa memiliki keturunan ketika Jupiter berada di house kelima kamu ini ya, yaitu Mei 2024 sampai tahun 2025. Kalau kamu belum menikah, maka ada kemungkinan kamu akan bertemu dengan seseorang dan akan serius hubungannya, kemudian bisa melanjutkan ke pernikahan. Kalau kamu sudah menjalin relationship, maka kamu bisa menikah. Ya, ini adalah peruntungan kamu juga, dan peruntungan kamu juga bersumber dari tempat yang jauh ya. Misalnya teman kamu di luar kota atau networking kamu di luar kota yang bisa menjadi sumber rezeki untuk kamu. Oke, nah kalau apa yang saya katakan ini sudah terjadi, yaitu sejak April 2023 kamu sudah pindah rumah, fase perpindahan atau perubahan pekerjaan sudah kamu jalani, maka di tahun 2024 ini jika kamu ada buka usaha ya di tempat tinggal kamu, maka di tahun 2024 ini mudah-mudahan usaha kamu semakin berkembang. Usaha yang sudah kamu mulai, kamu bangun sejak April 2023 hingga Mei 2024. Misalnya kamu mulai di akhir April atau di Desember 2023 atau di November 2023 atau di Januari, Februari 2024 ya. Apa yang kamu mulai, apa yang sudah kamu tata, usaha baru di tempat tinggal kamu, ini akan berkembang ya. Itu adalah peruntungan kamu di tahun 2024. Jadi kesimpulannya, peruntungan kamu yang pertama berasal dari usaha yang kamu kerjakan di tempat tinggal kamu. Kemudian peruntungan dari pertemanan sosial, baik itu media sosial ataupun sosial pertemanan kamu secara nyata. Peruntungan dari networking dan peruntungan pernikahan, peruntungan memiliki anak bisa kamu dapatkan juga. Salah satunya ya. Namun kendala-kendalanya adalah kamu mungkin memiliki hutang, kamu sulit konsisten untuk melunasinya. Maka kalau kamu sudah memulai hutang, artinya kamu memulai karma, upayakan semaksimal mungkin kamu membayar dan menyelesaikan hutang kamu. Karena di house ke-12 kamu ada Uranus, Mars, Neptunus, dan Saturnus. Masalah hutang piutang bisa menjadi masalah besar. Kamu bisa bermasalah dengan hukum, kamu juga bisa bermasalah dengan tetangga, bisa terjadi keributan, bisa mengganggu kenyamanan dan ketenangan hidup kamu, dan bisa menekan mental kamu. Oke? Dan terkait dengan keuangan kamu, karena Jupiter berada di house keempat kamu, ini adalah yoga yang baik. Ketika Moon masuk ke house keempat kamu, bagian Moon chart, maka kamu mendapatkan uang dari pekerjaan yang kamu kerjakan dari rumah. Misalnya kamu punya media, konten misalnya, blogger misalnya yang kamu kerjakan dari rumah, setiap bulan ada penghasilannya. Tapi ya kalau kamu rajin dan aktif, tekun juga ya. Cara mengaktifasi keberuntungan kamu adalah dengan berbuat baik kepada makhluk lainnya. Misalnya kamu kasih makan hewan, atau kamu siram pohon atau tanaman yang kering, atau ketika ada tanah yang kering, kamu siram air. Memberilah kepada universe, maka rezeki kamu akan tetap lancar ya. Untuk rezeki dan keuangan, kamu tidak bisa mengharapkan siapapun selain diri kamu sendiri. Tapi saya lihat kamu orang yang mandiri, jadi kamu akan bisa memenuhi segala kebutuhan kamu. Asal kamu tetap konsisten membayar hutang, konsisten terhadap janji, maka rezeki kamu akan terus lancar ya. Oke, saya pikir cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih.